Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube nih teman-teman. Nah, nih jadi gue bikin konten waktu itu tips jadi perawat baru ya. Terus ada yang komen gini, sumpah ini yang lagi gue rasain sekarang. Terima kasih bang, sangat membantu. Ya, oke. Nah, teman-teman, jadi memang kalau kita namanya perawat masih baru, teman-teman ya, masih junior, itu tuh kita masih banyak belajar. Ya biasanya kalau diomel-omelin sedikit, salah-salah sedikit mah wajar. Yang penting kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin tidak membuat kesalahan, teman-teman. Ya, di video-video gue itu biasanya tips jadi perawat baru ya kita harus nurut aja teman-teman ya, kakak perawatnya begini begitu ya kita ikutin ya. Memang kalau awal-awal jadi perawat baru ya nggak ngerti apa-apa, lu tuh taunya pasti cuma nyuntik atau enggak kalau lu disuruh ya, Dek tolong pasang selang kateter, ya lu pasang jadi kayak robot. Ya awal-awal gue kerja juga kayak gitu, gue kayak robot. Tolong ini lu suntikin ini, lu masukin obat, lu ambil darah, lu pasang NGT, lu infus gitu. Itu benar-benar kayak robot. Nah, yang harus teman-teman pelajarin sebagai anak baru, teman-teman tuh harus belajar. Misalnya gue di UGD, gue tuh langsung gue pelajarin kalau ada pasien datang apa yang harus gue tulis. Ya mengkaji ya, tensi udah pasti udah langsung tensi, tanya keluhan ya, itulah gue pelajarin. Sebelumnya gue nggak ngerti, gue cuma disuruhnya nyuntik 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 ya, nyuntik, pasang infus, masukin obat dan lain-lain. Tapi mau nggak mau lu pasti harus belajar teman-teman ya. Sama mungkin nih kalau yang dirawat inap juga seperti itu. Jadi kalau nerima pasien baru tuh format apa yang harus diisi ya, operannya seperti apa, PR-nya apa aja. Jadi memang harus belajar. Dan itu gua pribadi, gue 3 bulan baru bisa teman-teman nerima pasien dari semua tindakannya. Jadi kalau ada pasien tuh, kalau di UGD ya kita tensi ya, kalau dulu gua nggak ada zona merah triasenya, nggak ada teman-teman. Di IGD-nya kocak waktu itu ya. Kalau ada IGD-nya triase yang teman-teman kerja ya, di triase dulu nih masuk ke zona mana, kuning ya silakan masuk kuning. Nah biasanya nanti tanya, dok nih ada pasien ini nih ya, lapor ke dokter kan, mau diapain aja ya udah lu lakuin tindakan. Dan apalagi kalau masih jadi anak baru tuh, nginfus tuh gagal ya wajar banget teman-teman ya. Kita diomongin kerjanya lelet ya wajar, nggak masalah teman-teman, jangan berkecil hati ya. Yang penting lu kerja yang bener, jangan sampai ngelakuin kesalahan fatal dalam artian ya karena kesembronoan, jangan sampai, karena kita berhadapan dengan manusia ya. Terus kalau diomelin sama kakak perawatnya lambat dikit mah nggak masalah teman-teman, nanti juga lu akan terbiasa. Intinya bisa karena terbiasa teman-teman ya. Jadi bukan karena IPK lu tinggi banget lu kerja di, khususnya di pelaksana ini ya, di pelaksana lu langsung bisa gitu, enggak teman-teman ya. Tapi kalau skill kemampuan itu didapat ya karena lu sering terbiasa. Gua tuh 3 bulan 4 bulan baru ngerasain enjoy kerja, baru ngerasain tahu kapan gua harus duduk, kapan gua harus berdiri. Awal-awal itu gua nggak pernah duduk, apalagi di ya namanya di UGD ya, nggak pernah duduk kan, nulis aja sambil berdiri, nginpus aja sambil berdiri teman-teman ya. Inilah yang memang ya begitulah perawat teman-teman. Yang paling dikeselin lagi kalau ada temen kita di tempat lain bilang, udah lu bersyukur aja masih untung kerja gitu kan. Kadang-kadang kan kita suka ngeluh juga kan. Ya namanya manusia teman-teman, lu jalanin aja. Gua aja dulu nih ya, hal kekonyolan gue ya, gue tuh kadang-kadang kalau udah capek ya, karena kagak mungkin lu duduk-duduk pasien lagi rame kan ya. Kadang gue ke WC teman-teman, ke WC gue duduk dulu sebentar ya, 5 menit 10 menit udah kaki udah enak kan, keluar lagi ya. Karena gue waktu itu tuh emang ini ajaib banget teman-teman. Jadi senior gua waktu gua pertama kali dinas malam di UGD itu nggak ada yang tidur, asli kagak ada yang tidur. Datang jam 8 lewat ya, setengah 9 lah operan waktu itu, jam 9 ya, setengah 9 dah pokoknya kita udah mulai operan. Jam 9 mulai sampai jam setengah 8 pagi nggak ada yang tidur. Gua yang anak baru udah keleyang-keleyangan aja gitu mata gua ya. Tapi lama kelamaan ya karena terbiasa jadinya ya udah have fun aja teman-teman ya. Apalagi kalau temen dinasnya tuh enak, wah udah enjoy aja. Mau pasien sebanyak apapun kalau temen dinasnya enak itu selesai teman-teman.
mau pasiennya sedikit, kalau temen dinasnya rempong, itu lu kagak kelar-kelar ngerjain satu juga, biasanya kayak gitu yang gue rasain. Jadi buat perawat baru, semangat terus ya, jangan pernah menyerah. Insya Allah kalau lu nanti udah pada bisa ya, atau enggak lu mau keluar tuh minimal rata-rata kan 2 tahun kerja lu, gimana ya, maksud gua rata-rata gini, minimal kalau lu keluar ke tempat lain ngelamar ya, minimal pengalaman 2 tahun kerja, minimal punya sertifikat pelatihan. Saran gua lu bertahan dulu 2 tahun. Gue juga nggak tahu kenapa ya, gua tuh dulu mikir gua kayaknya nggak mau lama-lama ada di rumah sakit, pokoknya 2 tahun aja lah. Bener teman-teman, tepat 2 tahun gua keluar dari rumah sakit, bener-bener tepat. Gua masuk 1 Oktober, keluar juga 1 Oktober, pas banget 2 tahun. Nggak tahu kenapa, mungkin itu rencana Allah ya. Jadi sekarang gua aktif dibikin konten sama di ngerawat luka teman-teman ya. Silakan bantu support channel gua yang satu lagi, yang perawatan luka peluk ya teman-teman ya. Itu isinya khusus tentang luka, karena memang di channel ini nggak gue campur lagi tentang luka, karena waktu itu kena peringatan teman-teman ya, udah hampir kehapus channel ini, sayang-sayang. Sekian videonya kali ini dari gua. Sehat selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.